Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Al-babus sadisu taibab kang nomor 6 iku fi fadilatil wudu'i, ing dalem jelasake utamane wudu. Ruwiyatan riwayataken anid Dhahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sa'tamane Abu Hurairah iku qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana utawi saking kawula lanang walam ra'atin lan wong wadon tawaddoa kang wudu sapa abdin fa ahsana nuli bagusi sapa abdin al wudu'a ing wudu summa qara'a nuli maca sapa abdin ba'dahu ing dalem sawise wudu maca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha. Ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih tumeka akhire surat iku illa a'tahu kejaba paring ing abdin sapa Allah taala Gusti Allah taala bi kulli harfin kelawan saben-saben huruf minha saking inna a'taina paring mi'ata darajatin ing 100 derajat. Wa khalaqalan datesaken sapa Allah Gusti Allah taala min kulli kitratin saking saben-saben tetes qatirat kang netes apa kitrah min wuduhi saking wudune abdin dadekaken malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring abdin yaumal ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Kada mengkono hadis fi Riyadhus Shalihin ing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riwayat dari Ad-Dhahak dari Abu Hurairah Kanjeng Nabi dawuh bahwa tidaklah seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan manakala ia berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya. Arti menyempurnakan adalah wudunya sesuai dengan rukun syarat yang tertera dalam kaidah fikih. Syukur-syukur disempurnakan sampai taslis ya. Atau ngoten dia membaca surat napa niku Al-Qadar nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat ini. Apa yang akan jadikan tiap huruf dari bacaan yang ia baca kalau wau menjadi 100 derajat nggih, 100 kebaikan. Allah jadikan pula setiap tetes dari bekas wudhu kula panjenengan sami malaikat nggih, setiap tetesnya jadikan malaikat yang malaikat itu senantiasa memintakan ampun untuk kita sampai datangnya hari kiamat. Niku. Mila lek wudhu ya kita upayakan sesempurna mungkin nggih, sesempurna mungkin dalam arti nggih napa jenenge dihayati gitu ya. Syukur kalau masing-masing anggota tubuhnya itu di samping rukun dalam arti niat di awal juz'in itu juga dimunculkan, disebutkan doa di masing-masing anggota tubuh kita. Misalnya ketika wajah ya Allahumma bayyid yauma tasadu wujuh wa tabyadu wujuh wa tasadu wujuh gitu ya. A'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Yang kiri ya Allahumma la tu'til kitabi bisimali wala yuwarai dhahri gitu ya. Kalau rambut ya Allahumma harim sya'ri wa basyarati 'alan nar gitu ya. Yang telinga Allahumma ja'alni
minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qadami ala surat yauma tazillu fihil aqdam. Itu doa yang kemudian kita sebutkan ketika membasuh masing-masing anggota tubuh. Insyaallah itu menjadi bagian penyempurna wudhu kita. Setiap bagian itu ada doa yang kemudian dianjurkan oleh ulama sebagai ikhtiar kita. Kalau pas wajah berarti minta, ya Allah, putihkanlah wajahku tatkala nanti di hari kiamat wajah-wajah itu ada yang putih dan ada yang hitam. Maka kita minta dijadikan kelompok yang putih wajahnya. Kalau pas membasuh tangan, ya Allah, jadikan kitabku, catatan amalku itu diberikan pakai tangan kanan. Wahasibni hisaba yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, tidak dipersulit. Nah, ketika tangan kiri, ya Allah, ampun panjenengan paringke dengan tangan kiri saya, apalagi lewat belakang punggung saya, wala mi wara'i dhuhri, dan tidak pula lewat belakang punggung saya. Nah, ketika rambut, ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas api neraka. Telinga, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang senantiasa mendengarkan kebaikan. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mau dan mampu mengikuti kebaikan itu. Nah, ketika kaki, kita kemudian doanya, ya Allah, tetapkanlah kakiku, sikil-sikil awake dhewe niku yauma tazillu fil aqdam, di hari di mana kaki-kaki mengalami keterpelesetan, pada keplesetan. Dengan doa itu kita minta mudah-mudahan kaki kita tidak terpeleset, artinya kita selamat melewati siratal. Iya, kan itu doa yang dimunculkan. Nah, ba'daniku baru kemudian doa yang ba'diyah wudu nika, baru terus membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Kalau wudunya pada posisi itu berarti tiap tetes yang tersisa dari air wudu kita itu akan Allah jadikan malaikat. Yang malaikat itu senantiasa akan memintakan ampun kepada kita sampai nanti datangnya kiamat, gitu ya. Mila monggo sama-sama wudu kita sempurnakan sesempurna mungkin. Qala dawu sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku tawadhu'a wudu sapa man lis salati krana nglakoni salat fa ahsana nuli bagusake sapa man al wudu'a ing wudu bi an ra'a kelawan yen to njaga sapa man surutahu ing pira-pira syarate wudu wa furudahu lan pira-pira fardune wudu wa adabahu lan pira-pira adabe wudu. Summa qama nuli jumeneng sapa man ila salati maring lakoni salat fa innahu mongko sak temene man iku yakhruju metu sapa man min khati'atihi saking kaluputane man kaya miwaladatsu kaya dina oleh nglairake ing man kaya dina oleh nglairake ing man sapa ummuhu ibune man. Fa innahu tegese sak temene man iku layap ora tetep minhu saking man apa sayun suwi-wiji min dunubihi saking pira-pira dosane man as-saghirati kang cilik ka'annahu kaya sak temene man iku fi yaumi khurujihi ing dalem dina metune man min batni ummihi saking wetengan ibune man. Qauluhu taidawe Kanjeng Nabi kayaumi mabniun alal fathi kayauma li idhafati ila fi'lin mabniyin krana idhafa yaum ila fi'lin maring fi'il ila fi'li mabniyin maring fi'il mabni. Niki napa ada penjelasan bahwa barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, makna sempurnanya itu apa? Ra'a syurutahu wa furudahu wa adabahu. Dia menjaga syarat rukunnya plus adab-adabnya, gitu nggih. Sedapat mungkin kalau wudu jangan dalam posisi telanjang. Nah, itu dalam posisi yang rapi. Biasanya baratus gitu ya. Baratus kalian lah timbangan kok teles neh akhirnya wudu pisan gitu ya. Ini adabnya kurang. Paling tidak pakai handuk agar kemudian tertutup gitu ya. Meskipun itu di kamar mandi yang kita hanya sendiri gitu. Nah gitu. Itu adabnya diantaranya. Syaratnya kemudian fardunya ya dipenuhi secara
sempurna. Misalnya kesempurnaan itu begini. Kalau wudu itu teksnya kan mashu ba'dir ra'si ya. Mengusap sebagian kepala, rambut gitu. Nah, ba'du itu kemudian seberapa? Karena di dalam teks Qur'annya kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Baknya itu litab'id, sebagian. Lah sebagian itu seberapa? Maka perbedaan ulama itu muncul di sini. Kalau dalam terminologi Syafi'iyah, bagian itu ya yang penting satu bagian yang itu merupakan rambut atau kepala. Jadi cara ekstrimnya ya pokoknya saandulit ya sah gitu ya. Itu kalau Syafi'iyah gitu. Ya sah gitu. Tapi kalau mazhab yang lain Imam Malik misalnya itu disunahkan sampai separuh gitu ya. Separuh. Jadi rata-rata begini. Nah gitu. Nah, nanti itu pada saat hari kiamat salah satu yang dikenali dari orang mukmin itu adalah cahaya wudunya. Maka andaikan nanti wudu itu dirupakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan tentu yang terlihat terang adalah mereka yang wudunya isbagh, sempurna, termasuk bagian kepala gitu. Meskipun secara syafi'iyah itu sah sa'andulit, tapi alangkah baiknya ketika memang dalam kondisi yang memungkinkan itu diusap ya, bukan dibasuh, diusap sebagian kepala itu dalam arti sebagian besar. Sehingga nanti di hari kiamat itu nyalanya semakin terang. Lah golek suwidik kelip-kelip kayak konang, gampang gak konangan gue ya, gitu. Selip bisa-bisa gitu. Jadi sebagian kepalanya itu meskipun secara fikih itu sah yang sedikit tadi, itu diupayakan sesempurna mungkin gitu ya, gitu. Termasuk telinga itu kan sunnah ya, tidak masuk bagian rukun telinga gitu. Tapi dalam prakteknya itu juga harus dengan ma'un jadid, air yang baru, bukan air limpahan dari kepala, bukan. Jadi dengan air yang baru, dan itu memang teknisnya dimasukkan ininya, kemudian diputar begini, seret, gitu ya, kan, plek, nah gitu. Itu isbagh ya, isbaghul wudu seperti itu. Okay. Itu tata caranya seperti itu. Kadang ada yang kesusu ya pluk, plik, nah gitu. Itu kesusu. Akhirnya ya tidak isbagh, wong kupingnya ya orang nemen lek ngusap. Padahal mek pucuke kene iki tok. Nah gitu. Ipik-ipik wes gitu ya, itu. Nah itu isbagh, kita upayakan isbagh itu. Nah kalau ada orang yang seperti itu kemudian wudunya sempurna, kemudian dia bergegas menjalankan sholat, ini luar biasa fadilahnya. Orang ini seolah-olah keluar dari segala dosa dan kesalahannya sebagaimana ia barusan keluar pada saat dilahirkan oleh ibunya, yakni yakhruju min dunubihi as-shaghirah, keluar dari dosa-dosa kecilnya alias gak duwe dosa. Nah niki nggih, wudunya sempurna, bergegas ke menjalankan sholat, fadilahnya seperti itu. Nah, mila kemarin saya sampaikan itu ya, kita hidup di zaman yang sekarang mungkin istilah as-shaghair ya, dosa-dosa kecil sesuatu yang sulit kita hindari. Tapi paling boten sesering mungkin, paling tidak 5 waktu kita mengusap, membasuh, menghilangkan apa yang menjadi dosa kecil itu satu lewat wudu tadi itu. Sehingga paribasan dari subuh sampai zuhur kita beraktivitas, kemudian muncul dosa-dosa karena faktor interaksi sosial dan macam-macam. Nah, zuhurnya kita wudu, kita isbagh, kita sempurnakan. Ada harapan bahwa dosa yang tercipta antara subuh dan zuhur itu terbersihkan lewat wudu kita. Nanti wudu ke asar juga begitu, asar ke maghrib juga begitu, maghrib ke isya juga begitu, isya ke subuh juga begitu. Sehingga 24 jam itu kalau kemudian kita isbagh, ada harapan besar bahwa dosa-dosa kecil kita terhapus dengan sendirinya lewat aliran air wudu kita. Nah, gitu. Ini harapan kita begitu itu. Wa qala dawu sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku tawadhu'a wudu sapa man li sholati krana nglakoni salat, wa shallalan salat sapa man kafara mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing dosa-dosane man. Wal muradu tawi kang den karepake iku as-shaghairu pira-pira dosa cilik, marupane barang bainahu antarane ma wa baina sholati lan antarane salat al ukhra kang weneh
allati taliha kang ngiring-iringi apa ma, allati taliha kang ngiring-iringi apa ma ing ukhra. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku nama turu sapa man ala wudu'in ing atase wudu fa adrakahu nuli nemoni ing man apa al mautu kematian fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono bengi fahuwa mongko tawi man indallahi munggu Gusti Allah iku syahidun wong kang mati syahid. Tertutur ing dalam kitab Ihya qala dawuh sallallahu alaihi wasallam, idza nama nalika turu sapa al abdu kawula ala taharatin ing atase tingkah suci, araja mongko urija mongko den unggah apa ruhe abdin ilal arsy maring aras fakanat mongko ana apa ru'yahu impene abdin iku sadiqatan impen kang bener. Wa illam yanam lamun ora turu sapa abdin ala taharatin ing atase tingkah suci, qasurat mongko den cendhek apa ruhe abdin anil bulughi saking tumeka. Fatil kal manamat mongko utawi mengkono-mengkono turu iku adghasun campur impen iku adghasu ahlamin campur impen la tasduku kang ora bener apa ahlam. Niki napa jenenge yang pertama tadi itu senada dengan yang awal tadi, bahwa ketika orang itu wudhunya sempurna maka terhapus dosanya. Dosa antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya terhapus gitu nggih. Nah, yang berikutnya adalah barang siapa yang wudhu kemudian bersuci terlebih dahulu, kemudian dilalah kok sedo di saat tidur itu, maka hukumnya dihukumi mati syahid. Nah, niki ketok enteng tapi abot nggih. Soale turu niku kadang-kadang ya keturun. Ora patek niat turu keturun. Lah pemaneh baru wudhu niku terus perasaan yang muncul adalah sulit tidur karena berkenaan banyu gitu ya. Tapi ini apa dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Ngoten. Bahkan di Ihya disebutkan kalau ada seseorang tidur dalam kondisi suci, maka seolah-olah rohnya dinaikkan ke arasnya Allah. Di sana ketika dalam mimpinya dia menjumpai hal-hal yang kemudian itu berupa impen, itu kategorinya ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang terpercaya, mimpi yang terpercaya. Tapi sebaliknya ketika tidur dalam kondisi yang tidak suci, maka ruhnya tidak dinaikkan ke sana. Apa kemudian dampaknya? Ya ketika dia menjumpai mimpi dalam tidurnya yang tidak suci tadi, maka mimpinya dianggap sebagai mimpi yang la tasduku, mimpi yang tidak benar. Nah gitu. Nah, mila silahkan itu dicoba nggih, diamalkan sebagai satu kaifiah kita. Ngoten niku. Bahkan napa jenenge dalam manaqib para ulama-ulama tempo dulu itu yang namanya dawamul wudu menjadi satu hal yang sangat lazim. Tidak hanya dalam konteks ketika mau sare, mau tidur, tetapi di dalam aktivitas sehari-hari itu selalu berupaya dawamul wudu. Sucian agar tetap dalam kondisi suci hingga ketika dia batal wudu lagi gitu. Nah, ngoten niku. Bahkan di dalam satu riwayat itu kisah gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah itu dalam kondisi kalau bahasanya itu mabtun ya, sakit perut gitu. Jadi baru wudu ndalae diuji gitu, nuntut maneh, wudu maneh, nuntut maneh sampai puluhan kali demi mempertahankan kondisi sucinya gitu. Demi mempertahankan itu. Nah, kula riyen nggih ngoten diijazahi kalih kalih guru-guru kula riyen. Ketika memang kita mampu, maka dalam kondisi yang memang kita bisa, itu diupayakan selalu dawamul wudu, yakni menjaga kesucian agar kita tetap dalam kondisi punya wudu gitu ya. Napa malih nih, umpama tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak di event-event yang itu
penting untuk kita cermati. Misalnya pas belajar mengajar, itu kan memang tidak ada syarat. Misalnya rukunnya harus wudu, itu tidak ada. Tetapi sekali lagi ketika itu kita lakukan akan punya dampak positif yang luar biasa. Paling boten kita secara moral akan terjaga. Aku duwe wudu, tentu perilakunya akan terjaga dengan sendirinya. Arab ngaji, mutolaah, kemudian ya barangkali nulis kitab apa-apa gitu ya, itu sangat dianjurkan dalam kondisi suci, yakni berwudu terlebih dahulu, meskipun bukan merupakan syarat rukun yang include dengan amaliyah itu sendiri. Ngoten niku. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaimu tawi wong kang turu at-tahiru kang suci iku kasoimi kaya dene qaimi kang jumeneng salat wengi. Ail musolli tegese wong kang salat fil laili ing dalem bengi, ai fi husulil ajri ing dalem tumekane ganjaran, oleh ganjaran. Wa in ikhtalafa senajan beda apa al miqdaru kira-kirane. Rawahul Hakim wa Tirmidzi an Umar bin Haris wa isnaduhu dhaifun kadza fi Sirajil Munir. Orang-orang yang wudu dalam kondisi suci itu diumpamakan sebagai orang yang puasa tur lek bengi nglakoni tahajud. Ngoten nggih. Napa ing dalem napa ne fi husulil ajri, ing dalem oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadar ganjarannya tidak sama antar keduanya. Ngoten. Mila pindah malih an-naim, at-tahir atau at-taharah qabla naum itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Ngoten. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddu'a wudu sapa man ala tuhrin ing atase tingkah suci, ai jaddada tegese ngenyar-ngenyari sapa man wudu'ahu ing wudune man, wa huwa halu tawi man iku ala tuhrin iku ala tuhril wudu ing atase sucine wudu. Alladzi shallakang salat sapa man bihi kelawan wudu fardhon ing salat fardu aw naflan ta salat sunnah. Fa illam yusalli lawan durung salat sapa man bil wudu'il awwali kelawan wudu kang pertama, salatan ing salatan ma ing salat apa-apa, fala yustahabbu mongko ora den anjuraken apa tajdidul wudu'i ngenyar-ngenyari wudu. Lek enten tiyang kok ngenyar-ngenyari wudu niku wau, wudu yang kemudian masih suci wudu lagi, kutiba mongko den tulis lahu keduwene man apa asru hasanatin 10 kebagusan. Aibil wudu'i tegese kelawan wudu al mujaddadi kang den anyar-anyari. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar qala at-Tirmidzi isnaduhu dhaifun. Qauluhu taydawe Kanjeng Nabi kutiba lahu asru hasanatin, lafat kutiba lahu asru hasanatin. Qala dawu sapa ba'dum setengah ulama, yusbihu nyerupani apa ayakuna yen ana apa al muradu kang den karepake iku kataba nulis sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan tajdidul wudu, nulis asyra wudu'atin ing 10 pira-pira wudu'an. Fa in aqalla mongko lamun luweh sithik, fa in aqalla mongko lamun luweh sithik barang wa'ada kang janji bi kelawan ma sapa Allah Gusti Allah minal adhafi saking oleh tikelan al hasanati kang bagus bi asrati amsalihha kelawan 10 padane hasanah. Wa qad wa'adalan teman-teman janji sapa Allah Gusti Allah bil wahidi kelawan siji, janji 700 ing 700. Wa wa'adalan janji sapa Allah sawaban ing ganjaran bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Wa qad yuqadu lan terkadang den alap min qauli saking dawe Kanjeng Nabi tawaddoa annal ghusla sak temene ghusl iku la tajdida ora ana ngenyar-ngenyar iku maujud fihi ing dalem ghusl katayamumi kaya tayamum wa huwa taqaul iku ala sahu dawuh kang luwih asah yang luwih sah. Barang siapa yang tajdidul wudu nggih, wudu di atas wudu,
wudu belum batal wudu lagi. Dengan catatan wudu yang pertama tadi sudah dipakai menjalankan sholat baik sunnah maupun sholat wajib. Ngoten nggih. Kita wudu maghriban ngenteni isya urung batal wudu malih, maka itu namanya tajdidul wudu. Tapi kalau wudu yang pertama itu belum dipakai untuk melaksanakan sholat baik sunnah maupun fardu, terus kita wudu lagi, itu tidak dianjurkan. Jadi bahasane yang pertama tadi, wudu pertama sudah terpakai untuk melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah. Baru kita belum batal, mau sholat lagi, wudu lagi. Maka wudu yang kedua ini namanya tajdidul wudu, ngenyar-ngenyari wudu. Nyapa kok dinyar? Yang pertama wau, meskipun belum batal, tapi sudah terpakai untuk mengerjakan sholat sunnah dan wajib tadi, ya gitu. Nah, lek enten tiyang ngoten niku, itu berarti tajdidnya tidak wajib loh nggih. Misalnya kok niku wau contoh yang sama, ada orang jamaah maghrib wudu, kemudian mbuh jagongan, mbuh nyapo gitu ya, sambil ngenteni isya itu, terus dia mikir, aku batal apa urung ya gitu ya. Nah kalau dia meyakini belum batal, itu ya nggak perlu secara hukum fikihnya. Tapi manakala dia wudu lagi, tajdidul wudu gitu. Nah kalau dia ragu, aku wis batal apa urung ya iki mau, wong jagongan ngalor ngidul karo koncoku tapi batal apa urung ya. Kita boleh kemudian meyakinkan kepada belum batalnya. Kenapa? Karena wudunya, sucinya itu kita yakinkan sebab tadi sholat maghrib, sementara batalnya kita ragu-ragu. Gitu. Jadi yang ragu-ragu itu ditinggalkan. Yang yakin, al yakin la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak dihilangkan, tidak digantikan dengan asyak, keraguan-raguan. Yang yakin itu yang wudu karena tadi habis sholat maghrib. Sementara ragu-ragunya batal apa urung, maka dikembalikan kepada yang yakin. Apa? Kondisi suci, gitu. Itu bisa disebut dengan istishabul hal, gitu ya. Jadi menetapkan satu kondisi pertama sebelum melakukan atau muncul kondisi yang kedua, di mana kondisi kedua ini juga sama-sama meyakinkan seperti yang pertama. Hal istishab itu kalau definisinya usul fikih itu ya baqa'u makana ala makana malam yujad ma yughayyiruh, menetap asal yang awal selama belum ditemukan sesuatu yang baru yang mengubah yang pertama tadi. Jadi itu boleh. Di hadis itu ada yang menceritakan tentang itu, namanya taskik ya, keraguan-raguan. Maka diambil yang yakin gitu. Sama kalau kita misalnya salat isya gitu nggih. Rakaat yang keberapa kemudian ragu-ragu, telu apa papat yo gitu ya. Itu caranya gimana? Diambil yang 3. Karena kalau 3 itu nanti pasti akan melalui yang 4 gitu. Kalau yang diambil yang 4, jangan-jangan 3-nya belum gitu ya. Gitu. Maka diambil yang 3 sehingga 4 nanti akan meyakinkan, menghilangkan keraguan atas dasar keyakinan yang sudah pasti ya gitu. Nah, kalau kita kemudian di luar konteks tadi itu kita wudu, empun masuk isya kemudian wudu dan yakin belum batal lagi, maka kita boleh wudu. Hukumnya sunnah, namanya tajdidul wudu gitu nggih. Apa fadilahnya kalau kita mengerjakan seperti itu? Allah akan catat atas dirinya 10 kebaikan. Ngoten, 10 kebaikan. 10 kebaikan itu balasan minimalis. Karena bisa jadi balasannya tidak hanya 10 tapi sab'ami'atin sampai 700 kali gitu ya. Jadi 10 itu dianggap yang paling minim. Sebab 10 itu merupakan janji Allah ketika ada satu amal perbuatan dikembalikan 10 kali lipat gitu ya. Batas maksimalnya 700. Yang maksimal lagi di atasnya wala hisaba, tidak terhitung. Enggak tahu kita jumlahnya seberapa. Nah, tentu level keberapa yang kita dapatkan itu bergantung kepada kualitas wudu dan niatan kita. Gitu. Nggih. Apa ya untuk sing 700, apa untuk sing 10, apa untuk 30, 70 atau yang enggak terhingga tadi, kita enggak tahu itu. Itu bergantung pada kualitas amal kula panjenengan sami, ngoten. Nah, kalau wudu ada tajdid, nggih. Kalau mandi tidak ada. Tayamum enggak ada, nggih. Misalnya bar adus jinabat, lah adusnya lah nyapa tajdidul ghusl, enggak ada, nggih. Enggak ada gitu. Nah, enggak ada. Nah, tayamum juga begitu, nggih. Jadi yang ada hanya tajdidul wudu nggih, tidak ada tajdidul ghusl gitu. Entek-enteki banyu nggih.
Jadi mandi itu dalam istilah fikih itu harus dipahami berbeda dengan mandi dalam istilah keseharian kita, nggih. Kalau fikih istilah mandi itu ya napa? Sailul ma ila jamil badan itu ya, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu mandi gitu. Kalau istilah itu ghusl. Kalau istilah mandi kita kadang-kadang ada dua versi, mandi dan keramas gitu. Lek mandi cenderung maknanya tidak pakai keramas gitu ya. Kalau keramas otomatis mandi kan gitu. Lah ghusl itu setara dengan keramas tadi itu, di mana seluruh anggota tubuh terbasuh. Lek mandi rata-rata kita memaknai tidak harus keramas. Jadi pokoknya atus rambutnya ora gitu ya. Kadang atus separuh awak gitu ya. Jadi ngirit separuh terus ini ora gitu ya. Atau atas saja dari muka sampai ke dada sudah gitu ya gitu. Itu yang sing kesusundang sekolah itu ya raup tok karo nyangking kelambi mangkat atus wis gitu ya. Wis maknane atus dhuwure tok misalnya gak gitu ya. Nah itu harus dipahami. Kadang-kadang mandi dengan ghusl itu dua hal yang sering salah dimengerti gitu nggih. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat sahihatan iku sah. Liman kedune wong la wudu kang ora ana wudu iku maujud lahu kedune man. La wudu ora ana wudu iku maujud iku kamilan sempurna liman kedune man. Liman kedune wong lam yadhkur kang ora nutur sapa man ismallah ing asmane Gusti Allah. Ismallah ing asmane Gusti Allah rawahu ing hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id bin Zaid. Jadi salat tidak sah kecuali ikatan lanyala menunjukkan ketidakabsahan. Sementara wudu itu tidak boleh, tidak sempurna manakala tidak disebutkan asma Allah di sana gitu. Itu lanya ditakmil atau la dalam arti tidak sempurna, bukan tidak sah. Ulama seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu ta wudu iku satrul imani separone iman. Rawahu ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah an Hisan bin Atiyah wa fi riwayatil li ghairi at-tuhuru tawi suciku bidami ta'i kelawan doma ta'at tuhur iku satrul imani separone iman. Ay wadzalika tegese utahe mengkono satrul iman iku li annal imana krana sak temene iman iku ya tuhuru nuceni apa iman najasatal batin ing najise batin. Wal wudu alan satemene wudu iku ya tuhuru nuceni apa wudu najasatad dhahir ing najise dhahir. Ngendikane Kanjeng Nabi al wudu satrul iman, wudu itu separuh dari keimanan. Apa penjelasannya? Tuhuru najasatal batin najasatal qalb. Kalau wudu kalau iman itu yang menjadi objek pensuciannya adalah sisi batiniah, batin kita yang disucikan lewat iman tadi itu. Sementara kalau wudu ini objek pensuciannya adalah sisi dohiriyah kula panjenengan sami, sehingga disebutkan wudu sebagian dari iman karena sebagian yang lain difungsikan oleh iman itu sendiri. Hingga kalau kita satu kesatuan dohir batin, yang dohir garapannya wudu, yang batin garapannya iman. Nah gitu nggih. Nah itu. Nah wudu itu yang disucikan adalah hadasnya. Hadas itu satu status. Kalau najis itu benda, objek materi. Nggih. Ini najis misalnya, ya iki najis ini. Tapi kalau hadas layuro tidak terlihat. Orang yang berhadas dan tidak itu nggak ada bedanya. Tapi kalau najis dan tidak ada bedanya. Misalnya kena telek karo ora, enak bedanya gitu ya. Karena memang objek materialnya kalau najis jelas itu. Tidak gitu. Maka bahasa rafil hadas itu meskipun konotasinya adalah dohir, tetapi dohir yang tidak tampak gitu ya. Dohir yang tidak tampak itu. Ingat status gitu ya. Status ini hadas, ini suci gitu. Itu dohirnya. Nah kalau yang nopo iman tadi itu lebih dalam lagi. Karena yang menjadi objek pensuciannya adalah ma fi qulubina, apa-apa yang ada dalam hati kita gitu. Tazyidul iman juga ada. Apa tazil iman? Nah, kita biasanya kalau napa jenenge
tahlilan itu kan dijak syahadat dhisik, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tajdidul iman. Loh kenapa? Mbok-mbokan kita keceplosan ucapan, tindakan atau apapun yang membo-membo mensekutukan Allah, membo-membo keluar dari Islam gitu ya, tanpa kita sadari. Maka ada istilah tajdidul iman. Ngeten-ngeten niku. Ada lagi tajdidun nikah, itu memperbarui akad nikah. Itu ada lagi itu. Napa jenenge? Biasanya sering kasus yang ditanyakan ke saya itu wong wis nang luar negeri suwi gitu ya. Tahun 5 tahun gak tahu komunikasi, tanya, "Ini sudah batal sudah rusak belum nikahnya?" Nah, dulu pernah ada ucapan talak apa enggak? Ya enggak kroso, ya wis tajdid saja. Barangkali gitu ya, terselip ucapan, terselip apa yang kemudian terjadi dalam rentang waktu yang ditinggalkan tadi itu, kita ikhtiyat dengan tajdidun nikah gitu ya. Nah, kemudian diakad nikahkan kembali ya gitu. Mbok-mbokan enek sing selip omongan yang itu berakibat kepada talak kan gitu ya, gitu. Meskipun sebenarnya kalau dalam konsep hukum kita di Indonesia ini, talak ya harus dimunculkan dalam bentuk putusan hakim gitu. Tidak semata-mata ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu. Kalau di fikih kan memang hanya sebatas itu. Jadi bahkan ada yang ekstrim itu dalam arti guyon dan serius sama hukumnya itu ya, salah satunya adalah talak itu. Guyon ya jatuh, tenanan ya jatuh gitu ya. Tapi di Indonesia itu sudah putusan hakim. Untuk apa? Menjaga agar talak itu tidak sembarangan. Nah, sempat ada orang megat bojone lewat SMS tok gitu ya. Tak pegat SMS tok itu ya sudah gitu ya. Nah, jadi itu kan menciderai aspek pernikahan itu sendiri yang itu memang dinilai sesuatu yang misaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Mosok ikatan yang kokoh hanya diputuskan lewat SMS doang gitu ya gitu. SMS gak jelas gitu ya. Baru dihubungi gitu ya. Ya wes itu. Nah, itu kan pernah terjadi itu ya. Terjadi itu. Kasihan. Di mana tuh, di Jawa atau mana itu ya. Yang bojone mung di SMS ya. Yang laki-laki pejabat ya di SMS, sing wedok baru dinikah 3 apa 5 hari gitu ya. Terus di SMS tak pegat awakmu gitu ya gitu. Jadi kayak beli online shop aja yang kemudian cancel gitu ya gitu. Cancel aja udah cancel juga sedih, apalagi pernikahan gitu ya. Ojol kan kalau di cancel kan sedih itu. Udah pesen dibeliin tiba-tiba cancel. Ya sedih dia udah kadung beliin itu. Itu ojol itu, apalagi kalau pernikahan. Maka itu dimediasi agar tidak seperti itu, muncullah undang-undang perkawinan ben gak sembrono gitu ya. Itu tasdid nggih, itu tasdid. Maka dengan wudhu tadi kita berharap secara zahir kita terus tersucikan. Sementara untuk batin kita, garapan tathirnya, pensuciannya itu lewat iman gitu ya, lewat iman itu. Nah, mudah-mudahan niku wau kita bisa menjaga kondisi suci kita baik zahir maupun batin. Sak iso-isone dilampahi, dilakoni, mudah-mudahan fadilah-fadilah yang termaktub dalam hadis ini Allah berikan kepada kita entah seberapanya, nggih, entah keseberapanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.